itu kalahnya dengan orang Jawa, ilmu Jawa, ilmu yang makrifat Jawa ini. Ini yang harus kita ungkap di permukaan. Cukup jelas. Cuma tadinya masih cukup jelas. Bagaimana agar kiat-kiat menunggal ini bisa lebih dimasyarakatkan lagi. Sekarang kan dipandang sebelah mata, tapi secara bukti bahwa ini memang suatu jalan untuk mencapai kemandirian kepada Allah SWT. Kiat-kiatnya bagaimana untuk diterapkan di masyarakat lebih menganggap bahwa ini loh juga bisa gitu. Sementara ini kan hanya satu jalur lewat ini saja, padahal jalurnya mendekat pada orang banyak. Ya enggak ada Pak kiat-kiatnya. Ya cuma awak dhewe ngono kan iso nglakoni sing mapan karo paning gitu. Mungkin kiat-kiatnya ya lebih dijelaskan lagi lewat media. Lah ya lebih mereka mungkin bisa menerima karena kayak media YouTube gitu tuh. Jadi kita menjaga kemurnian ajaran dengan tidak ada apa ya embel-embel apa gitu ya. Jadi murni ajaran alami dan nggak ada setting-settingan gitu. Jadi nanti menangkapnya kan dengan rasa juga gitu Pak. Menangkapnya dengan rasa. Jika rasa sudah berbicara, kalau memang jauh ya tetap berangkat meski jauh kan gitu. Karena kalau udah rasa berbicara Pak, nggak ada jauh dekat gitu. Sama ini kan begitu dengar kejawen itu kan orang sudah berpaling dulu. Iya. Jadi tidak mau belajar, tapi wis ora cocok sih. Iya. Belum membuktikan tapi semua ora cocok. Ibaratnya Aceh enak, tapi dia belum tahu ngincipi wis muni gak enak sih. Iya. Ya kadang saya pun juga hanya bisa diam Pak. Hanya bisa diam ya. Atau bisa dikatakan panggilan jiwa itu kan? Nah, panggilan jiwa itu apakah kita menawarkan? Nah, kan gitu. Kalau iya kan menawarkan itu. Kadang itu meluasnya itu wong kae kok ngono ilmune apa. Kadang ditanyain terus akhirnya oh ini saya pakai SS. Ya. Oh iya gitu. Langsung saya mau ikut ya gitu. Gitu. Kiatnya ya memang mungkin dari SS itu sendiri memang harus bisa menjadi garda terdepan, memberi contoh kan. Sehingga dalam hal bener becek tadi. Iya, bener becek tiap hari. Iya. Ya gitu. Kedok tular gitu, Pak. Iya. Sementara ini kan orang terpatri ya. Iya. Kejawen kok dengerak kan. Iya. Nunggu kan sesat kan. Iya. Iya, saya nambah ini. Jadi orang-orang kenapa alergi dengan kejawen? Sebab kejawen itu identik dengan apa itu klenik, ya kan? Itu mindsetnya mereka. Padahal kejawen yang dimaksud itu bukan seperti itu. Itu kan istilahnya setiap orang, ya. Setiap orang itu intinya suka lah kalau ke klenik itu. Ya. Tapi nggak harus dipersalahkan, karena inti dari kejawen itu sebenarnya itu adalah agama monoisme, agama yang menyembah zatnya Allah. Itu sudah ada sebelum
Islam itu diturunkan kepada Rasulullah itu ada semenjak zamannya Nabi Syed alaihissalam. Ya. Nabi Syed itu adalah nabi yang hebat karena di antara nabi itu yang paling banyak menerima kitab itu adalah Nabi Syed. Nabi Syed itu kitabnya 50 kitab. Ya. Jadi kecerdasannya itu luar biasa. Jadi salah kaprah kalau kita menghukumi istilahnya agama kejawen lah maksudnya. Kenapa dikatakan agama kejawen? Karena yang memakai ini orang Jawa. Dulunya itu kan orang Jawa. Dan itu sudah terbukti orang Jawa itu menguasai dunia. Coba kita runut peristiwa sejarahnya Majapahit. Siapa yang bisa mengalahkan tentara Tartar yang ganas? Tentara Tartar itu adalah tentara yang dipimpin oleh Genghis Khan. Menghabiskan seluruh dunia. Bahkan negara yang di Irak itu negara yang sangat hebat dihancurkan dalam 40 hari. Tapi justru Genghis Khan jatuh kepada putunya yang namanya Kubilai Khan. Itu kalahnya dengan orang Jawa, ilmu yang makrifat Jawa ini. Ini yang harus kita ungkap di permukaan. Jadi orang-orang dahulu itu bukan orang bodoh. Contohnya bagaimana? Yang namanya simbolnya Mojopahit itu dipindah di Demak Bintoro. Nggak pakai bulldozer, nggak pakai pesawat. Cukup dengan sekejap mata sudah pindah ke Demak Bintoro. Lah itu kalau ilmunya nggak tinggi masa bisa? Coba orang sekarang suruh pindah. Misalnya Kabupaten Tuban dipindah ke Surabaya, membutuhkan orang berapa ribu. Itu cuma 1 orang. Ya. Dan itu ada semenjak zamannya Nabi Sulaiman memindah istananya Ratu Bilqis dari negeri Sabak ke negeri Yaman kan, di situ. Itu juga dalam sekejap. Jadi kalau kita menyalahkan ilmu kejawen itu saya rasa itu terlalu prematur. Artinya kesusu, nggak mau belajar dulu sudah alergi dengan omongan orang. Itu aja saya rasa itu. Jadi kalau orang mengatakan buah itu simalakama pahit, tapi hanya ucapan, belum pernah menyicipi, bagaimana tahu kebenaran? Karena definisi benar itu adalah tahu aslinya. Kalau tidak tahu aslinya jangan coba-coba menyalahkan. Pasti akan rancu, pasti akan rame. Nah, itu